Ramadan kita masih diberikan nikmat sehat wal afiat. Semoga Allah menyampaikan untuk kita semuanya bulan yang mulia, bulan suci Ramadan. Allahumma ballighna Ramadan a'waman 'adidah wa azminatan madidah wa nahnu fi sihhatin wa 'afiyah. Bulan Ramadan sebentar lagi, bulan Syahrul Qiyam, bulannya diri, bulannya sujud. Itu yang lebih utamanya, karena itu karakteristik dari ibadur rahman, hamba-hamba Allah yang maha pengasih. Hamba-hamba Allah yang maha pengasih karakternya itu. Walladzina yabituna li rabbihim sujadan wa qiyama. Orang yang bermalam dalam keadaan sujud dan diri. Maka beruntung orang yang enggak pernah tahajud, ya alhamdulillah setahun itu dia tahajud dalam sebulan. Allah sayang supaya di sohifahnya, di lembaran catatan amalnya ada tahajud dia, walaupun setahun cuma sebulan. Maka bergembiralah orang yang menyambutnya dengan gembira, karena gembira ternyata juga ibadah. Qul bifadlillah wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Hendaknya dengan karunia Allah dan rahmat Allah, hendaknya mereka gembira. Karunia Allah enggak? Bulan Ramadan karunia bukan? Karunia. Quran karunia bukan? Karunia. Nabi Muhammad karunia bukan? Karunia. Harusnya girang kita punya karunia yang melebihi umat-umat yang lain. Di satu sisi orang gembira maksiat, ya kan? Kita lawan katanya gembira ibadah. Kalau dia gembira booking neraka, mau party di sana, berarti dia gembira dengan kemaksiatannya. Pesan satu neraka, satu tempat, mau party di sana, itu digembira, dia gembira dengan maksiatnya. Nah, kalau kita gembira dengan ketaatan, berarti ini benar-benar anugerah dari Allah. Keberuntungan orang yang mengisinya dengan qiyam dan sujud. Kenapa Al-Quran ngomongnya sujud dan qiyam? Kok nggak rukaan? Kok nggak ruku? Kok nggak i'tidal? Kenapa sujud dan qiyam yang disebut? Ada isyarat di situ. Kira-kira apa isyaratnya? Sujud sama qiyam, mana bagusan? Kan dua-duanya bagus. Mana bagusan? Ayo. Bagusan mana? Sujud atau qiyam? Sujud. Qiyam atau sujud? Sujud. Qiyam dan sujud. Bingung ini ya nih. Orang dua-duanya disebut oleh Allah satu tempat. Sujadan wa qiyaman. Sujud dan diri. Di hadis lain, ini Quran. Kalau di hadis ngomongnya apa? Afdhalus shalah tulul qunut. Seabdol-abdolnya salat, panjangnya lama berdiri. Hadis ini. Kalau Quran sujadan wa qiyaman. Ayo aduin. Apakah bertentangan? Hadisnya ngomong diri yang paling utama. Terus kalau di Quran sujud dan diri. Akhirnya yang mana yang paling utama? Sujud dan diri. Dua-dua utama jadinya. Nggak bisa. Kenapa? Karena semuanya punya porsi yang khusus.
Kalau diri porsinya buat baca Quran seutama-utama kalam. Kalau sujud posisi sebaik-baiknya doa. Nah, jadi Quran sama doa disatuin sama Allah. Quran Allah bicara sama kita. Kalau doa kita bicara sama Allah. Maka porsi dua ini harus diperbanyak bulan Ramadan. Karena Allah pengen ngomong sama kita pengen ngomong sama Allah. Jadi diri kenapa dianggap hebat? Karena di situ posisi baca Quran. Maka paling banyak bacaan Qurannya ya paling afdol. Kalau sujud posisi sebaik-baik doa, maka paling banyak doa di waktu sujud paling afdol. Nah, makanya niat nanti di awal Ramadan niat panjangin. Kenapa? Karena siapa saja yang sholat di awal Ramadan dengan membaca surat Al-Fat, dalam satu riwayat tafsir Qurtubi, Allah akan jaga tahun yang ke depan. Allah akan jaga tahun yang ke depan. Inna fatahna, ternyata viral juga. Banyak yang mengamalkan para salafus saleh di awal Ramadan dia girang karena masih ketemu awal malam pertama bulan Ramadan, dia girang. Maka girangnya ini dipaduin dengan frekuensi girangnya Nabi Muhammad ketika turun surat Al-Fat itu girangnya luar biasa. Laqad unzilat alayya al-barihah surah hiya ahab ilayya mimma tala'at alaihi syams. Turun pada malam surat yang aku senangi daripada dunia beserta isinya. Surat yang aku senangi, yang lebih aku senangi daripada apa yang disinari matahari. Apa yang disinari matahari? Dunia beserta isinya. Berarti ini surat yang didemeni oleh Rasulullah. Nah, akhirnya salafus saleh langsung ngambil satu kesimpulan. Ramadan bulan yang saya sayangin. Baca surat yang disenangi Nabi Connect ya? Walaupun gak ada dalilnya, tapi banyak yang mengamalkan. Ini namanya kalau begini racikan ya, ijtihad ya. Bukan berarti duluin Nabi, bukan. Karena setiap orang yang bertawasul dengan Al-Quran pasti diterima, ya kan? Mau tawasul dengan Quran ini tawasul yang tidak ada ikhtilaf. Semua ulama sepakat tawasul dengan Quran itu pasti diijabah. Ini tawasulnya dengan surat yang disenangi Nabi. Kira-kira gimana? Allah jawab gak? Pasti dijawab. Kenapa? Mau gak kita dapat kemenangan? Mau gak? Fat artinya apa? Kemenangan kan? Kemenangan dalam segala apa? Dalam segala hal insya Allah. Next year kita akan dapat fath mubina, kemenangan nyata, kemenangan finansial. Insya Allah kalau kita niatin, bilang sama Allah, ya Allah saya pengen menang dalam segala hal. Menang finansial. Kalau Rasulullah menang merebut kota Mekah. Nah kalau kita merebut siapaan? Yang merebut finansial, merebut kemenangan dalam segala hal. Dan ini tawassul yang syar'i. Maka saya selalu menyuruh teman-teman saya, ayo sama-sama kita baca Al-Fat di awal pertama Ramadan. Bagi yang nggak hafal boleh ngelihat 2 rakaat. Berarti setelah tarawih atau sholat tahajudnya terserah. Yang jelas 2 rakaat di malam awal pertama Ramadan membaca surat Al-Fat, Allah akan kasih balasan dia tahun kedepannya, dikasih kemenangan. Kenapa? Karena surat Al-Fat ini isinya luar biasa. Coba kita pertama lihat ya. Nabinya dikasih kesenangan, diampuni dosanya yang lalu dan yang akan
datang senang banget kan, padahal Nabi emang bakalan maksum, gak bakalan dosa, tapi udah dijanjiin begitu. Terus apa lagi? Nabi dijanjiin masuk kota Mekah di surat ini, ngimpi jadi kenyataan, senang banget. Terus Nabi dijanjiin apa lagi? Wa maghanima katsirah, harta rampasan perang. Kita harta apa? Rampasan perang juga. Bilang ya Allah, kalau Nabi dapat harta rampasan perang, nah kalau saya baca Al-Fatihah dapat apa ya Allah? Bisa aja kita dapat harta berupa bukan secara rampasan perang, apaan? Rampasan dari mana? Ini ayat di dalamnya ada ayat tentang harta soalnya. Wa maghanima katsira, dan harta rampasan perang yang banyak. Wa maghanima katsiratan ya'khudunaha, yang mereka ambil. Wa kana Allah azizan hakima, Allah Maha Aziz, Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Bijaksana gak? Bijaksana. Orang udah baca Al-Fat masih gak dikasih sama Allah. Jadi surat ini harus kita senangi, supaya benar-benar senangnya Nabi sama surat ini kebawa sama kita juga. Di benar-benar di sini juga ada tentang walillahi junudus samawati wal ard. Bagi Allah tentara langit dan tentara bumi. Gimana nggak kejaga kita? Jadi kalau kita baca ayat, konekin, karena isi ayat pasti ada ada kesesuaian dengan apa yang kita mau. Allah punya tentara langit dan bumi, masih nggak bisa jagain saya next year-nya? Dengan saya baca ini, ya Allah, saya mohon tentara langit bumimu, tentara langit dan bumi jagain saya, jagain keluarga saya, jagain istri saya, jagain semuanya. Dijaga. Sampai diulang berapa kali? Walillahi junudus samawati, 2 kali diulang. Yang pertama akhirnya wa kana Allah aliman hakima, yang selanjutnya wa kana Allah azizan hakima. Semuanya hakim belakangnya. Rahasianya apa? Aliman hakima, setelah itu azizan hakima. Bagi Allah tentara langit dan bumi, dan Allah Maha tahu dan Maha bijaksana. Tahu banget Allah kita butuh backingan. Tahu banget Allah kita butuh backingan. Dan bijaksana Allah, nggak mungkin udah kita minta nggak dikasih, ya kan? Terus yang keduanya walillahi junudus samawati wa kana Allah azizan hakima. Allah perkasa untuk datangin malaikat ke kita, sanggup untuk menyuruh malaikat untuk jadi khidmah sama kita, dan bijaksana. Rasanya apalagi di ayat ini? Semua wali-wali dijadikan ini wirid. Di ayat keberapa? Di ayat ke-29-nya dijadiin wirid. Di ayat terakhir ini jadiin wirid para wali. Di antaranya Imam Abil Hasan Asy-Syadzili, Thariqat Syadziliyah, selalu baca ayat Muhammadur Rasulullah. Muhammad itu utusan Allah. Kenapa ayat 29 dijadiin suatu ajian serat jiwa? Kenapa? Ternyata diteliti para ulama, semua huruf hijaiyah dari alif sampai ya ada di ayat ini. Itu rahasianya. Semua huruf hijaiyah alif sampai ya ada di satu ayat ini. Hitung aja, alif ada nggak di situ? Ada. Ba ada, pasti orang panjang banget ayatnya. Tak ada, jim, ha, khoda, semua ada sampai ya. Nggak ada qul huwallahu ahad. Oke, Quran yang paling sepertiga Quran, qul huwallahu ahad, ada nggak alif sampai ya di satu ayatnya? Hah? Nggak bakalan ada qul huwallahu ahad, cuma pendek begini masih ada alif sampai ya mewakili? Nggak ada. Allahus samad ada nggak alif sampai ya? Ya bapak lagi yang pendek begini. Itu rahasianya. Saya baca-baca di buku, ternyata ini rahasia Asrar Al-Fat.
Kenapa wali-wali pada baca? Nah kalau udah begini, akhirnya bulan Maulid bacanya apa doang? Inna fatahna laka fatham mubina. Cuma berapa ayat doang? Enaknya gimana? Lengkap. Kadang-kadang dalam Maulid Diba itu Inna fatahna dibaca, terus Muhammad Rasul dibaca. Di Jakarta tuh 2, Inna fatahna awal, Amin Muhammad Rasul dibaca juga. Berarti pala sampai buntut dipegang. Saya pernah dengar Maulid Azab itu Inna fatahnanya dibaca, terus Muhammad Rasulnya dibaca. Barzanji juga begitu. Inna fatahna dibaca, habis itu diakhiri dengan Muhammad Rasulullah. Ternyata Inna fatahna min Muhammad Rasulullah kayak ngeklik gitu. Saya ngomong begini supaya saya tambah semangat lagi, saya mengamalkan, saya sebarin juga agar kita semuanya bisa memanfaatkan awal Ramadan dengan surat Al-Fatihah. Kenapa? Karena kita galau. Maka pengen tenang baca Al-Fatihah. Mana ayatnya? Walladzi anzalas sakinah fi qulubil mu'minin. Nah, Agim selalu baca nih kalau lagi ceramah. Alhamdulillah alladzi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Dialah yang menurunkan ketenangan. Walladzi anzalas sakinah di ayat keberapa? 4 atau 5? Dialah yang menurunkan ayat berapa? 4. Dia yang menurunkan ketenangan di hati orang-orang beriman. Liyazdadu, agar mereka tambah iman di atas keimanan. Nah, kita pengen nih tenang supaya iman kita upgrade-nya ada. Coba dah, kita lagi galau, tiba-tiba gak punya duit, tiba-tiba ada yang datang duit sekarung, kira-kira imannya bertambah gak? Ayo, saya yakin, wow semangat nih orang habis itu ibadahnya. Ternyata bener ada Allah ya. Bener, kalau kita seling begini, Allah demen loh ngasih gini-ginian terus. Karena nih orangnya tambah iman. Karena Allah tahu hambanya itu gak bisa mendekat kepadanya kalau gak ditolong, ya kan? Maka la haula wala quwwata itu bener. Kita tuh gak bisa mendekat kepada Allah kalau Allah gak tolong. Gimana sarana Allah supaya dia dekatnya? Ditolong. Nih aku kasih keajaiban, tok tambah semangat ibadahnya. Kasih lagi keajaiban, tok tambah semangat lagi. Itulah iman di atas iman yang ada. Iman udah ada, tapi kalau Allah kasih the miracle, nambah lagi ibadahnya, nambah lagi demen zikirnya, nambah lagi dengan baca surat Al-Fatihah, gempur terus dengan surat Al-Fatihah. Maka surat ini jadi surat pilihan kan? Di Majmu' Syarif ada gak? Ayo, di Majmu' Syarif ada gak? Inna fatahna ada. Kalau udah surat pilihan itu udah di otak-atik sama para ulama, udah dipikirin, ini surat luar biasa. Nah, kalau kita ketinggalan, gak demen juga, gak dapat kebaikan juga. Udah dipilihin sama ulama-ulama yang ahli tafsir, yang ahli batin, itu semua ada keniscayaan. Jadi enggak lama, cuma 29 ayat. Terserah, rakaat pertama 20 ayat, rakaat keduanya 9 ayat. Terserah, mau rakaat pertamanya 15, rakaat keduanya 14, terserah. Taruh Quran di depannya. Nah, taruh. Pakai HP kalau di rumah, sholatnya di rumah pakai HP. Ini awalnya aja. Akhirnya ada yang ngamalin sampai malam keduanya, malam ketiganya.
Ada juga yang kayak begitu, karena dia pengen tiap malam dapat kemenangan kali ya. Jadi tiap malam kayak gituan terus. Boleh gak? Boleh-boleh aja. Ada yang larang. Nabi nggak ngerjain. Iya Nabi nggak, tapi kan ini Quran. Lo baca berkali-kali, semakin banyak semakin baik. Menang terus, enak aja jadinya. Saya ada demen surat ini. Mau di mana saya baca surat ini. Nah, saya pengen menang, badan kecil begini. Kalau nggak di backing Allah kalah mulu. Saya perlu backingan Allah. Maka mau nggak mau saya harus senang surat ini. Dan di situ benar-benar kalau kita tahu artinya tambah resep bacanya. Apalagi di situ ada ayat walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi syahida. Dialah yang mengutus rasul dengan agama yang hak untuk ngalahin agama-agama yang lain. Kita pengen semua agama kalah, menang Islam. Maka semua ulama-ulama nge-share surat Al-Fat ketika Islam lagi dibombardir. Ketika Palestina lagi dibombardir, semuanya pada surat baca Al-Fat. Nah sekarang nungguin dibom dulu baru baca Al-Fat. Lagi aman baca aja. Supaya pertolongan Allah terus datang ke kita. Kita pengen dapat pertolongan, dapat kemenangan. Maka salah satu kuncinya ya Al-Fatihah. Karena dengan kita baca Al-Fat berarti kita lagi mengagungkan Nabi Muhammad. Coba sebelum Al-Fat surat apa? Muhammad. Tuh. Pas gak? Cocokologi? Gak ada istilah cocokologi dalam Al-Quran. Semuanya munasabah. Ada ilmu tafsir namanya ilmu munasabah. Itu ahli-ahli tafsir selalu nyocokin ayat next dengan sebelum. Dicocokin ada kesinambungan apa? Itu bab munasabah namanya. Orang yang nggak baca tafsir dia nggak paham munasabah. Munasabah itu sesuai ayat ini sama ayat sebelumnya ada kesinambungan nggak? Ada persesuaian nggak? Ternyata di dalam surat Muhammad dan Al-Fat ini ada persesuaian. Kamu nggak? Muhammad dan Al-Fat satu. Karena Nabi Muhammad senang sama surat ini. Nggak mungkin Allah naruhnya asal-asalan. Kan yang naruh susunan Al-Quran Allah. Turunnya acak-acakan. Terus diajarin Nabi Muhammad, kamu taruh sini ayat ini taruh di sini. Jibril yang ngajarin. Jibril dari Allah. Tadarusnya Jibril begitu sama Nabi. Habis baca surat ini. Berarti yang cinta Nabi Muhammad harus cinta. Saya ngomong begini sama-sama saya juga lagi sayang. Maka saya juga pengen Bapak sayang sama surat ini. Dimanapun naik motor pun baca saya. Sholat baca. Nggak hanya nungguin ntar malam Ramadan, saya baca sekarang. Sebenarnya apa nih? Warming up sekarang saya baca. Resepin artinya. Saya yakin dengan Bapak baca artinya, saya yakin tambah semangat. Karena artinya ngena banget buat kita. Artinya ngena banget bagi orang yang butuh pertolongan, bagi orang yang butuh harta, kena banget. Janjinya dikucurkan rezeki yang berlimpah, dijaga dari bala musibah dan dikucurkan rezeki yang berlimpah. Surat ini surat yang disayangi oleh Nabi kita Muhammad SAW. Maka ngomonglah habis baca surat ini, ngomong, ya Allah, saya sudah membaca surat yang Nabi-Mu sayang. Saya bertawassul dengan surat yang disenangi oleh Nabi-Mu. Tolong
berikan apa yang saya senangi juga dari ini dari itu. Ngomong aja bahasa bapak. Saya bertawassul dengan ayat, dengan surat yang disenangi oleh nabimu, maka penuhilah hajat yang saya senangi saat ini apa. Jadi kalau satu frekuensi sama senangnya Nabi itu lebih cepat dijawab. Satu frekuensi dengan senangnya Nabi, tawassul dengan kesenangan Nabi. Karena ada kalimat yadullah fawqa aydihim. Ayat yadullah fawqa aydihim. Tangan Allah ada di atas tangan mereka. Artinya apa? Bantuan Allah, pertolongan Allah ada di atas mereka. Tiga ayat ada apa lah? Berarti ayat keempatnya yang harus dilancarin. Ayat pertama pasti apa kan? Inna fatahna laka fatham mubina yaghfir laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima wa yansuraka Allahu nasran 'aziza. Yansuraka Allah akan nolong kamu. Nasran aziza, pertolongan yang kokoh. Kalau Allah yang nolong pasti kokoh.